Pandemi COVID-19 telah menekan berbagai sektor usaha, namun juga membuka berbagai peluang usaha baru bagi sebagian orang. Bisnis budidaya ikan hias termasuk salah satu peluang usaha baru yang banyak dilirik oleh masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang cukup besar apabila ditekuni. Komoditas ikan hias menjadi salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, kebanyakan budidaya ikan hias justru mengalami peningkatan. Kemajuan internet dan teknologi digital turut mempermudah pemasaran produk perikanan seperti ikan hias. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk belanja online di tengah kondisi pandemi karena lebih mudah dan banyak pilihan sehingga turut memperluas pasar. Kabupaten Tulungagung memiliki potensi ikan hias yang cukup besar. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pada tahun 2020 menjadi pengekspor ikan hias terbesar di dunia. Keyakinan itu lantaran saat ini Kabupaten Tulungagung memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan telah menguasai hampir 90% pangsa pasar ikan hias di Indonesia. Salah satu ikan hias yang banyak digemari masyarakat di Kabupaten Tulungagung yaitu ikan hias manfish. Ikan manfish dikenal sebagai ikan bidadari atau angelfish yang mempunyai kelebihan pada warna dan gerakannya yang anggun. Pada dasarnya budidaya ikan hias manfish relatif mudah dan dapat dilakukan pada tempat yang terbatas sehingga membuat aktivitas ini lebih mudah. Salah satu pengusaha yang sedang mengembangkan usaha budidaya ikan hias manfish yaitu Bapak Zainal Arifin. Usaha budidaya ikan hias manfish milik Bapak Zainal ini berada di Dusun Sri Gading, RT 3 RW 3, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa Plosokandang memiliki letak geografis cukup strategis karena merupakan pintu masuk ke kota Tulungagung dari arah timur dengan akses jalan provinsi sebagai jalan utama yang cukup padat mobilitasnya. Usaha budidaya ikan manfish milik Bapak Zainal ini mulai berdiri pada tahun 2000. Saat itu, Bapak Zainal Arifin merintis usaha ini bersama istrinya belum di tanahnya sendiri, melainkan di tanah milik tetangga dengan sistem kontrak. Tanah yang dikontraknya pun tidak luas dan hanya memiliki 2 kolam ikan saja dengan jenis ikan koki. Pemilik usaha mengatakan bahwa usahanya tidak berjalan dengan mulus dan sempat berhenti beberapa tahun. Dan di tahun 2005 mulai membuat kolam di tanahnya sendiri dan sampai sekarang. Awalnya hanya memiliki 2 kolam ikan dan sekarang sudah memiliki 6 kolam ikan dengan masing-masing berukuran kurang lebih 4 meter kali 8 meter. Dari yang awalnya budidaya ikan koki, tetapi sekarang budidaya ikan manfish. Alasan beliau memilih ikan hias manfish karena perkembangannya lebih cepat dan dalam satu kolam isinya lebih banyak ikan manfish daripada ikan koki. Awal merintis usahanya, sumber dana yang digunakan yaitu dengan meminjam uang di bank dan modal awal sekitar 3 juta rupiah. Pemilik usaha mengatakan bahwa hasil dari penjualan digunakan untuk membeli benih lagi, selain itu digunakan untuk membayar angsuran. Setelah berjalan cukup lancar, kira-kira 2 tahun, pemilik usaha bisa menambah kolam ikan lagi dari hasil penjualannya tanpa meminjam di bank lagi. Pada tahun 2006, pemilik usaha mulai ikut merintis organisasi pemberdayaan desa yang bergerak di bidang perikanan hias yang disebut dengan Pokdakan Bina Agung.
yang didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Di lembaga ini sering diadakan pembinaan dan pelatihan seputar budidaya ikan hias, cara pemijahan, memberikan fasilitas budidaya ikan seperti termometer dan pompa air. Beliau mengikuti organisasi ini agar usahanya bisa lebih berkembang. Usaha budidaya ikan hias manfish milik Bapak Zainal ini merupakan usaha milik pribadi. Dalam proses pemijahan ikan, Bapak Zainal Arifin dibantu oleh istrinya. Biasanya saat proses panen, Bapak Zainal Arifin dibantu oleh orang-orang yang akan membeli ikan tersebut. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap penjualan ikan hias manfish milik Bapak Zainal Arifin menunjukkan peningkatan. Semenjak adanya pandemi ini, harga ikan manfish selalu mengalami peningkatan. Hal itu dipicu karena orang banyak tinggal di rumah sehingga minat masyarakat untuk memelihara hewan pemeliharaan kian meningkat. Di sektor lain sedang terpuruk, ikan manfish justru naik dan resellernya bertambah banyak. Dari yang awalnya hanya memiliki reseller berjumlah 4 orang, namun setelah terjadi pandemi COVID-19, reseller bertambah kurang lebih 10 orang. Berdasarkan penuturan pemilik usaha, bertambahnya reseller ini dipengaruhi oleh kemajuan internet dan teknologi digital yang turut mempermudah pemasaran produk perikanan seperti ikan hias. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk belanja online di tengah kondisi pandemi karena lebih mudah dan banyak pilihan, sehingga turut memperluas pasar. Itulah alasan mengapa para resellernya banyak yang berjualan ikan manfish. Dalam hal ini, pemilik usaha bertindak sebagai produsen dan pembelinya sebagai pengajar atau reseller. Beberapa reseller ini menjual ikan hias, ada yang menjualnya secara online dan ada yang menjualnya langsung di pasar ikan hias. Biasanya, reseller ini menjualnya di luar Kabupaten Tulungagung, misalnya ke Jakarta, Bali, Surabaya, Banyuwangi, dan Malang. Dengan adanya peningkatan penjualan ikan hias manfish di masa pandemi ini, pemilik usaha berkeinginan untuk menambah kolam ikan lagi. Saat ini, pemilik usaha masih mempunyai 6 kolam ikan dengan masing-masing berukuran 4 meter x 8 meter. 3 kolam diantaranya terbuat dari batako dan semen, sementara kolam lainnya terbuat dari batako yang ditumpuk dan juga terpal. Bapak Zainal Arifin memilih menggunakan terpal karena akan lebih menghemat biaya. Penggunaan terpal dianggap lebih murah daripada kolam yang terbuat dari batako dan semen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, harga penjualan ikan manfish mengalami peningkatan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada data pasti yang diperoleh setiap bulannya, karena pemilik usaha tidak pernah mencatat berapa hasil penjualan per bulannya. Namun diperkirakan penjualannya mengalami peningkatan 2 kali lipat karena banyaknya permintaan. Dari yang sebelumnya per ekor 2,5 cm sampai 3 cm dijual dengan harga Rp1.000, setelah pandemi meningkat menjadi Rp2.200 sampai Rp2.500. Penjualan dilakukan secara eceran. Semakin besar ikan, semakin mahal pula harganya. Penentuan harga melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Karena sulitnya untuk mencari benih dan harga benih mahal, sedangkan permintaan banyak, jadi harga ikan dinaikkan, tetapi tetap menyesuaikan dengan harga pasar. Dalam 6 kolam, pemberian benih dilakukan secara bertahap. Dari pembenihan sampai proses panen selama 2 bulan, jadi dilakukan secara bertahap agar bisa panen setiap bulannya. Setiap kolam diisi 3.000 sampai 4.000 ekor. Setelah 1 bulan, dipisah menjadi 1.500 sampai 2.000 ekor setiap kolamnya, sampai proses panen.
Proses panen tergantung keinginan pemilik usaha dan datangnya para pembeli. Jika satu kolam bisa terjual semua dan tidak ada yang mati, maka dalam satu kolam dapat menghasilkan uang kurang lebih 5 juta rupiah. Dari segi produk, usaha budidaya ikan manfish ini selalu memberikan kualitas ikan yang baik. Walaupun di masa pandemi seperti ini pasokan benih sangat langka, tetapi pemilik usaha tidak asal memilih benih ikan manfish. Pemilik usaha selalu memperhatikan kualitas ikan hias manfish agar bisa bertahan hidup lebih lama. Pemilik usaha selalu memilih benih yang unggul dalam arti pemijahannya benar-benar induk yang sudah siap, dengan ciri-ciri telurnya sudah tua. Untuk menjaga ikannya tetap sehat, pemilik usaha menjaga kondisi kolamnya agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu teduh. Penggantian air setiap 5 hari sekali. Memberikan pakan berupa cacing sutra mulai umur 5 hari sampai 1 bulan. Setelah itu, memberikan pelet setelah umur 1 bulan. Pemberian pelet ini bertujuan untuk menjaga kekebalan ikan. Selalu mengontrol ikan. Jika terdapat jamur pada ikan, secara diberikan obat anti jamur. Ikan yang dijual hanya ikan yang kondisi sehat. Untuk ikan yang kurang sehat, tidak dijual terlebih dahulu sampai ikan benar-benar sehat kembali. Dalam hal promosi, penjualan dilakukan secara langsung, yaitu suatu proses membantu dan membujuk satu atau lebih calon konsumen untuk membeli barang-barang atau jasa atau bertindak sesuai ide tertentu dengan menggunakan komunikasi tatap muka. Pemilik usaha tidak melakukan promosi secara online atau melalui sosial media. Pemilik usaha hanya melakukan promosi dari mulut ke mulut. Sejak tahun 2006, pemilik usaha telah ikut merintis organisasi pemberdayaan desa yang bergerak di bidang perikanan hias yang didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Organisasi ini memiliki setidaknya 15 anggota aktif yang hampir semuanya memiliki usaha ikan hias. Selain untuk mengembangkan usahanya, dengan mengikuti organisasi ini, Bapak Zainal memiliki banyak relasi, sehingga dapat membantu proses promosi di masa pandemi seperti ini.